Jogja itu ramai sekali ya Om. Loh iya, Jogja istimewa. Dah, sekarang tak ajak jalan-jalan. Jalan-jalan muter Jogja. Lah iya. Oke. Ayo, berangkat. Pada umumnya, peninggalan Kesultanan Yogyakarta yang banyak dikenal masyarakat itu adalah bangunan keraton. Padahal banyak bangunan lain yang juga menjadi saksi keberadaan Kesultanan Yogyakarta. Nah, ini salah satunya ini ya ini Pesanggerahan. Pesanggerahan Om. Loh, pesanggerahan itu apa toh Om? Terus letaknya ada di mana aja sih Om? Ya wis, biar kamu nggak bingung, sekarang kita jalan-jalan keliling Jogja, biar kamu lebih tahu. Yuk. Oke. Ini beteng apa ya Om? Beteng Sekak. Loh, kok beteng sekak? Ini bukan beteng. Ini namanya Pesanggerahan Rejowinangun. Oh. Tapi banyak yang menyebut ini Pesanggerahan Warung Botoh. Soalnya bangunnya itu di Desa Warung Botoh, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Loh, memangnya kamu itu tahu Pesanggerahan itu apa? Loh, pesanggerahan toh? Iya. Pesanggerahan itu apa ya Om? Pesanggerahan kok nggak tahu? Aku nggak tahu ya pesanggerahan itu apa toh? Loh, kok malah ditinggal toh? Pesanggerahan atau taman merupakan tempat peristirahatan bagi raja-raja beserta kerabatnya. Nah, dikarenakan fungsinya yang berkaitan dengan ketenangan sekaligus kenyamanan sebagai tempat istirahat, maka pada umumnya pesanggerahan itu dilengkapi dengan taman, segaran, kolam, kebun, dan juga fasilitas untuk kepentingan religius. Di dalam kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta terdapat 30 nama pesanggerahan yang dibuat pada masa Hamengkubuwono I, II, VI, VII, dan VIII. Tapi dari sekian nama hanya ada sekitar 24 nama pesanggerahan, karena memang pesanggerahan ada yang memiliki nama lebih dari satu. Dan Sultan Hamengkubuwono II merupakan raja yang paling banyak membangun pesanggerahan. Adapun pesanggerahan yang dibangun tersebut diantaranya ya Pesanggerahan Rejowinangun ini go. Berdasarkan beberapa sumber yang dijelaskan bahwa Pesanggerahan Rejowinangun ini dibangun pada tahun 1785 Masehi ketika Sultan Hamengkubuwono II masih sebagai putra mahkota. Keberadaan unsur bangunan Pesanggerahan Rejowinangun dengan unsur air dapat diidentifikasikan sebagai sebuah taman. Taman area privasi milik sultan yang memiliki ciri-ciri dikelilingi oleh tembok yang tinggi. Nah, hal tersebut mengingat tempat ini berkaitan dengan kenyamanan dan ketenangan yang dilengkapi dengan taman, kebun, kolam, segaran, atau sebuah pemandian yang saya sampaikan tadi kok. Komplek bangunan pesanggerahan ini memang masih meninggalkan bukti fisik yang cukup banyak. Nih coba, hal ini kan bisa dilihat pada bangunan ruang utama yang merupakan pusat kesakralan.
Selain itu, Go, terdapat juga ruang pendopo yang mempunyai fungsi sebagai ruang pertemuan atau tempat berkumpulnya raja dengan kerabatnya. Selain itu, terdapat 2 buah kolam di sini. Nih, yang sebelah barat ini berbentuk Nah, ini dulu merupakan bagian atau tempat sumber air atau umbul. Dulu ada yang mengatakan umbul Waronggoto. Yang sebelah timur, yang cuman berjarak 2 meter, ini terdapat kolam lain berukuran 4 kali 10 meter berbentuk 4 persegi panjang. Pada saat itu memang kolam terbagi kolam utama raja, istri, dan anak. Kemudian untuk bagian luar digunakan kerabat yang lain. Kanan kiri kolam terdapat bangunan bertingkat dan ruangan yang berjendela berbentuk persegi panjang. Selain itu, juga terdapat bangunan sayap utara dan sayap selatan yang dirancang secara simetris yang terdiri dari beberapa kamar. Bentuk pesanggrahan Rejo Winangun ini antara kanan dan kiri, kalau kamu lihat, ini sama atau simetris. Begitu pula dengan pintu dan jendela di sebelah kanan dan kiri. Jumlahnya juga sama, juga simetris. Dimungkinkan fungsinya sebagai kamar, karena memang pesanggrahan berfungsi sebagai tempat istirahat. Jadi sudah semestinya terdapat kamar-kamar sebagai tempat tinggal raja ataupun kerabatnya. Ganti gaya. Ye, muter. Oke. Asem nih, gusine nganti garing. Memang dengan melestarikan cagar budaya tentu juga akan memberikan kemanfaatan, kesejahteraan baik untuk masyarakat umum atau masyarakat di sekitar pesanggrahan. Contohnya misalnya seperti pariwisata dengan menikmati kemegahan pesanggrahan raja, juga foto-foto seperti ini. Keraton dan pesanggrahan merupakan komponen fasilitas kerajaan yang tidak terpisahkan, karena keduanya dibangun untuk mendukung keberlangsungan pemerintahan di kerajaan. Sehingga pesanggrahan merupakan bagian penting dari kerajaan di Yogyakarta. Go, keraton
dan pesanggerahan itu komponen fasilitas yang tidak dipisahkan. Ya toh? Keduanya ini dibangun untuk mendukung keberlangsungan kerajaan. Nah, jadi pesanggerahan ini sangat penting artinya bagi Yogyakarta. Oh, mudeng gitu ya berarti ya. Makanya sekarang tak jak ke pesanggerahan yang lain, yuk. Sultan Hamengkubuwono II juga membangun pesanggerahan Wonocatur yang terletak di Dusun Wonocatur, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aduh, tapi kok tempatnya serem ya Om? Shh, tenang saja, nggak usah takut. Situs ini terletak di bawah jalan raya yang menghubungkan Gedong Kuning dan Merbah. Pesanggerahan Wonocatur ini pun oleh masyarakat sering disebut dengan nama situs Gua Siluman. Gua Siluman? Ya, karena konon pesanggerahan ini digunakan sebagai benteng pertahanan dan juga pembuatan senjata. Om, tungguin toh. Apa toh? Aku tuh takut lu. Takut apa? Di depan tadi lu. Apa toh? Ada tulisannya. Gua Siluman. Lah yuk, memedenkan toh. Itu bukan Gua Siluman, tapi Gua Siluman. Ah, sama aja. Nek wong takut Enggak. tetep takut. Gua Siluman itu ya pesanggerahan Wonocatur ini. Jadi dulu Sri Sultan Hamengkubuwono II itu juga mendirikan pesanggerahan Wonocatur ini. Kenapa dinamakan Wonocatur? Karena berada di Desa Wonocatur, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Jogja. Ini peninggalan cagar budaya yang adiluhung dan tentu saja perlu dilestarikan keberadaannya. Bangunan pesanggerahan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu bangunan depan dan bangunan belakang. Pada prinsipnya, bangunan bagian belakang merupakan taman atau kolam yang luas dan berbentuk persegi panjang. Di pojok barat daya terdapat kolam kecil yang dihiasi dengan relief manuk beri yang mengembangkan sayapnya. Sementara kepala burung berfungsi sebagai pancuran air. Jadi, dengan melestarikan pesanggerahan ini menjadikan usia bangunan lebih panjang. Selain itu, juga untuk membentuk karakter bangsa. Karena karakter bangsa adalah bentuk jati diri bangsa. Sehingga pesanggerahan akan terus eksis dan menjadi ilmu pengetahuan bagi generasi pendahulu kepada generasi sekarang dan generasi yang akan Datang. Sekarang kita menuju Pasar Bringharjo. Pasar Bringharjo itu pasar tertua yang punya nilai historis dan filosofis loh, Le. Dan keberadaannya tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Keraton Yogyakarta. Karena pembangunan Pasar Bringharjo ini merupakan salah satu bagian dari rancang bangun pola tata kota atau pilar catur tunggal yang mencakup 4 hal, yaitu keraton sebagai pusat pemerintahan, alun-alun sebagai ruang publik, masjid sebagai tempat ibadah, dan pasar sebagai
transaksi ekonomi. Sehingga dibukalah tempat ini yang dulu itu merupakan hutan beringin. Hutan beringin sebagai roda perekonomian yang memfasilitasi warganya pada masa itu untuk transaksi jual beli. Nah, ini namanya bakpia. Oh, ini yang Cipin ya, Mbak? Ini yang dinamain bakpia patok itu ya? Patok. Oh, patok. Enak banget. Ini salah satu ciri khas makanan ciri khas Jogja, bakpia patok. Tapi kalau kayak gini nggak kenyang, Om. Nah, terus? Masih lapar aku. Wah, Waduh, dari tadi cuma jalan-jalan. pas. Sate gajah. Wah, sate Ya, gajah. ayo. Ini namanya sate gajah. Sate gajah itu dari lemak. Lemak sapi. Bu, 2 porsi nih, Bu, nggih. Dari lemak sapi. Ya, ini perlu dilestarikan ya, Om. Makanan seperti ini kan sudah langka. Nah, ini sate gajah. Nih. Nah. Dingin. Nah. Enak banget ya. Ini salah satu ciri khas Jogja juga. Nuwun ya, Bu, nggih. Nah, sambil menikmati, duduk-duduk di situ yuk. Sambil makan ini. Duduk sambil makan. Oke. Ya. Kepulan asap dari sebuah anglo atau alat pembakaran yang menempati di emperan Pasar Beringharjo ini memang menggugah selera. Wes go, sekarang takjak jalan-jalan lagi. Nah, ini le. Ini Alkit. Alkit itu alun-alun kidul. Di Keraton Yogyakarta sendiri ada 2 alun-alun, yaitu alun-alun lor atau sering disebut alun-alun utara yang letaknya ada di depan keraton, dan alun-alun kidul atau alun-alun selatan yang terletak di belakang keraton. Sejak era kerajaan, alun-alun selatan ini merupakan ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan prajurit keraton dalam melakukan berbagai latihan. Misalnya, seperti latihan memanah, berkuda, atau adu ketangkasan seperti masangin. Masangin itu kegiatan menguji kebersihan hati dengan melewati pohon beringin kembar. Dan sekarang, masangin inilah yang masih bisa dilakukan di tempat ini. Namun sekarang masangin digunakan masyarakat sebagai ajang untuk menambah daya tarik wisatawan, yaitu apabila bisa melewati di antara pohon beringin kembar dengan mata tertutup, maka dipercaya akan mendapatkan keberkahan. Dengan membayar Rp5.000, kita sudah dapat menyewa penutup kepala sebagai syarat untuk berjalan melalui pohon beringin kembar itu. Pilkada ya, Pak? Bapak. Yeay. Kayak kajian itu, Bapak. Siap. Jalan. Ayo. Iya. Gini. Gini. Iya. Lurus. Iya. Terus.
Jangan belok-belok, jangan belok-belok, jangan belok-belok. Lurus, lurus, stop. Memang mengasihkan ya, Le, bisa menikmati alun-alun selatan ini. Jadi nggak heran toh kalau sekarang tempat ini menjadi objek wisata yang selalu ramai dikunjungi. Di sini itu banyak wisatawan lokal maupun asing yang berkunjung. Untuk apa? Untuk bisa menikmati suasana di tempat ini. Terus. Hop, buka. Nah, gimana? Lah kok belum nyampe? Oh, makanya kalau kita ngomong tentang keramaian Jogja, tidak pernah ada matinya. Oh iya ya Iya, Om ya. Terus kita Banyak lagi. sekali ya. Pakai lagi. Terusin lagi Terus ya? lagi, yo, terus. Jongkok. Terus jalan. Berdiri. Ya, terus jalan. Lompat, awas, lompat. Iya. Yogyakarta memang sangat menyenangkan. Budayanya, pariwisatanya membuat kita ingin kembali ke sini.